Hai pemirsa Daya TV, saya Rizky Syafitri Nasution, penggiat sosial dan juga founder dari Medan Heritage. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih proyek sosial itu dan bagaimana cara mengembangkan sehingga bisa jadi maksimal di tengah masyarakat. Apalagi yang kita tahu di era sekarang ini, internet itu sebagai ruang kolaborasi kan ya. Nah, di mana fungsi internet bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan proyek sosial tersebut. Proyek sosial itu bagi aku adalah sebuah kegilaan. Kenapa kegilaan yang diseriusin? Soalnya untuk ngurusin orang itu sesuatu yang gila kan ya. Proyek sosial juga bagi aku itu seperti jatuh hati. Jadi sifatnya harus berkali-kali. Jadi proyek sosial itu bukan kegiatan yang hanya one the moment, yang hari itu selesai sudah gitu, tidak. Tetapi ya kita harus melakukannya berkali-kali sehingga ada semacam kegiatan yang resistensi. Jadi kita harus niatnya harus kuat. Terus juga kita harus fokus, to-do list, ada evaluasi sehingga kegiatan itu menjadi sesuatu yang resistensi. Nah, jadi memang proyek sosial itu seperti produk di mana kita harus mikiri kemasannya, kita harus mikiri bagaimana marketingnya, siapa pasarnya, dan orang-orang yang seperti apa sih yang harus berkecimpung di dalamnya. Jadi memang proyek sosial itu bukan sebuah event atau bukan sebuah festival, tetapi tidak menutup kemungkinan proyek sosial itu endingnya nanti menjadi sebuah festival besar yang semacam Jakarta Cloud, itu kan festival ya. Nah, jadi memang proyek sosial ini bisa menggiring yang akhirnya itu menjadi sebuah festival yang menjadi salah satu proyeknya wisata dari kota tersebut. Sebenarnya proyek sosial itu manfaatnya sangat banyak ya, terutama yang pasti adalah mapping masalah terupdate. Nah, kenapa mapping masalah terupdate? Karena memang namanya proyek sosial itu kan kita akan turun langsung ke masyarakat. Berarti yang kita hadapi adalah masalah-masalah masyarakat. Yang kedua adalah untuk membangun konformitas ya, konformitas dalam arti kata kita membangun dinamika kelompok, dari dinamika kelompok ini yang akhirnya menemukan solusi-solusi dan treatment-treatment yang tepat. Nah, selanjutnya juga untuk membangun rasa empati, saling peduli, dan juga rasa kebersamaan seperti leadership. Nah, selain itu juga proyek sosial akan membangun yang namanya emotional intelligence. Mungkin tanpa banyak orang sadari, dengan kita melakukan proyek sosial itu akan membangun yang namanya emotional intelligence. Mungkin awalnya kita bukan orang yang empati, kita bukan orang yang punya rasa peduli, atau mungkin kita adalah orang yang hanya menggunakan bagian otak kita hanya 2% dari 100%. Tapi akhirnya karena kita terjun ke masyarakat, kita melihat bagaimana kondisi masalah di sana, akhirnya kita terpikir, wah ternyata aku punya masalah di rumah itu hanya sebatas rumah, kampus, sekolah, itu sangat kecil. Ternyata di masyarakat permasalahannya jauh lebih besar. Akhirnya terbangunlah rasa peduli tadi, empati tadi. Oke, kalau ditanya apa sih contoh dari proyek sosial, itu sangat banyak ya sebenarnya. Tapi kalau dari kalangan terdekat kita, mungkin dari ibu-ibu PKK ya, itu kan salah satu proyek sosialnya adalah pemberdayaan ibu-ibu pengajian. Itu termasuk, karena sifatnya kan resistensi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang skop lebih besar, itu mungkin untuk brand yang sudah sangat dipercaya itu adalah kitabisa.com. Dia tidak hanya one the moment, dia juga secara berkala berkegiatan untuk menggalang dana, dan dana itu juga bukan hanya untuk menyelesaikan satu masalah, tetapi banyak masalah bisa terselesaikan di sana. Kita pengen mengedukasi anak Medan, khususnya anak muda. Mereka itu bukan apatis, tetapi mereka itu hanya tidak tahu dan butuh dikasih tahu, dan mengajak lagi lebih banyak anak muda peduli akan heritage kotanya.
Nah, kita memang berawal dari sosial media. Memang kita memanfaatkan jejaringan sosial media yaitu Twitter untuk menggerakkan euforianya dulu gitu. Supaya anak Medan itu sadar, apa sih Medan Heritage gitu. Cara untuk menggait pemikiran anak muda itu ya dari dengan caranya mereka. Mereka senangnya apa? Bersosial media kan. Kita bikin sebuah wacana-wacana baru. Wacana-wacana baru itu seperti contohnya ya. Kalian tahu nggak sih bangunan Lonsum itu apa? Kalian tahu nggak sih sejarah dari kantor pos itu apa? Kita tidak mencari ikonik-ikonik Medan yang sudah dikenal banyak orang. Kita cari yang belum dikenal orang. Nah, padahal itu wujudnya jelas di tengah kota tetapi banyak orang yang nggak tahu. Dengan akhirnya mereka bertanya, Medan Heritage ini apa? Alhamdulillah kita dari tahun 2013 sampai tahun 2020 ini berarti sekitar 7 tahun ya. Itu sangat punya dampak. Dampaknya itu yang pertama ada beberapa daerah yang memang tertarik akan isu-isu heritage. Jadi kayak teman-teman kemarin yang mahasiswa dari Batubara tetapi mereka kuliah di USU ya. Akhirnya mereka tergerak juga untuk bikin Batubara Heritage. Terus ada juga teman-teman dari Aceh yang akhirnya mereka membangun Aceh Heritage. Dari teman-teman fotografer aja atau teman-teman fotografi, komunitas fotografi itu sudah tertarik untuk mengabadikan situs-situs tua Kota Medan sebagai sebuah objek wisata mereka yang mereka angkat untuk konten-konten sosial medianya. Dan banyak juga blogger-blogger di Kota Medan ini yang akhirnya tergerak dan tertarik untuk menulis tentang sejarah dari Kota Medan ataupun situs-situs yang bersejarah. Sudah banyak mahasiswa yang mengerjakan skripsinya menggunakan Medan Heritage sebagai sampelnya mereka, sebagai objek dari penelitian mereka. Jadi pertanyaan peserta tuh kebanyakan nanya, Kak gimana sih awalnya kita untuk membangun sebuah proyek sosial? Awalnya adalah berangkat dari kegalauan. Sebenarnya kegalauan kita itu apa? Tanya dulu kita pengennya mau membuat proyek sosial apa? Nah ketika kita sudah tahu kegalauan kita apa, kita sudah tahu nih fenomenanya seperti apa, maka kita cari sasarannya. Siapa sasaran yang mau kita tuntaskan masalahnya? Apakah dari personal to personal atau komunitas ke komunitas atau justru lebih ke masyarakatnya? Nah ketika kita tahu siapa sasaran kita, maka kita cari tahu lagi. Nah tadi niatnya apa? Kira-kira di daerah itu memang ada nggak yang mau kita lakukan atas niat kita tadi, atas kegalauan kita tadi. Kalau memang kita ternyata melihat, oh di masyarakat ini seperti ini nih, maka lakukan mapping tadi. Nah mapping bisa dilakukan bukan atas dasar keinginan kita ataupun keinginan anggota kita. Tetapi mapping dilakukan adalah kita terjun ke masyarakatnya, kita terjun ke targetnya. Tanya mereka punya masalah apa, brainstorming gitu. Kita brainstorming boleh dengan melakukan FGD atau hanya sekedar turun ke lapangan, survei ke tempat. Boleh, yang penting pengumpulan data. Sudah tahu masalahnya, baru kita diskusikan kira-kira masalah itu terjadi karena apa. Kita tanya sama masyarakat, kan mereka yang mengalami, mereka yang terlibat, maka libatkan mereka terus sampai mendapatkan sebuah solusi. Ketika kita sudah tahu masalah itu timbul karena apa, baru kira-kira kita tanya nih sama masyarakat. Kira-kira kalau misalnya seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak sih apa dampaknya ke ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalnya contohnya adalah masalah sampah. Ketika sampah itu menumpuk, kira-kira hal baru apa lagi atau masalah baru apa lagi akan timbul seperti penyakit mungkin atau mungkin rasa bau yang tidak enak. Nah, dari situ diajak lagi masyarakatnya. Kira-kira kalau saya ajak kita untuk menyelesaikan masalah sampah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu itu punya ide apa dan punya kekuatan apa dan kemampuan apa untuk melakukan itu. Jadi kita harus menggunakan tolak ukur mereka, kemampuan mereka. Jangan dipaksakan kita punya program, mereka harus menjalankan. Tidak, tetapi sebaliknya. Kita tanya mereka sejauh apa kemampuannya, maka bangun program itu sesuai kemampuan mereka. Nah nanti setelah ini berjalan, kita harus evaluasi. Setelah dievaluasi ternyata mereka tetap mampu menjalankan proyek sosial ini, itulah dilakukan resistensi. Nah ketika sudah resisten, barulah kita boleh memberikan treatment kita tadi ke dalam proyek sosial tersebut. Untuk apa? Pengembangan dari proyek sosial itu menjadi sebuah bisnis. Nah ketika ini sudah menjadi sebuah bisnis sosial, insya Allah masyarakat akan merasa masalahnya terselesaikan atas masalah sampah, dan kita bisa mengajarkan mereka skill tentang bagaimana merecycle. Akhirnya dari recycle ini bisa kita jual, dari penghasilan ini menjadi sebuah koperasi bagi mereka. Otomatis
tanpa ada kehadiran kita di proyek sosial itu, kita tinggalkan proyek sosial ini, yakinlah mereka tetap akan menjalankan proyek sosial itu tanpa kita. Nah, disitulah dikatakan proyek sosial itu berhasil. Nah, itu tadi pemirsa Dai TV yang harus kita perhatikan kalau kita mau membangun sebuah proyek sosial. Nah, jadi proyek sosial memang adalah sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting kita akan terus belajar dan juga sebar kebaikan. Semoga bermanfaat.